Fusion! Ya, kali ini saya akan review figur Go Bootleg Gogeta SSJ4, dan ini buatan dari Kamiwan. Ya, semoga saya nggak salah nyebutnya ya, Kamione atau Kamiwan. Dan seri Kamiwan ini udah beberapa kali ngeluarin Dragon Ball ya, dari beberapa karakter ya. Kalau setahu saya sih mungkin ya kemarin ada Gogeta yang kuning dan rambut biru, dan sekarang Gogeta versi Super Saiyan 4. Langsung aja. Jadi karena ini third party dan unlicensed third party, bootleg atau unlicensed, kita dapat dua box ya. Box yang pertama ini berisi bodinya, dan yang kedua ini kayak berisi apa tuh namanya, kepala dan part-part lainnya. Nah, kita akan coba bahas dulu ya untuk tampilan box yang pertama, yang awalnya yang body. Ini tampilan depannya, karena untuk mengakali license ya, jadi mereka pakai karakter custom ini ya, sebelum nanti kita ganti partnya jadi Gogeta. Nah, ini gambarnya mereka pakai Wolverine, ini malah menghindari satu license untuk ke nabrak license yang lain. Ini kayaknya ini malahan ya, dengan tampilan si Wolverine ini yang mirip-mirip Wolverine dengan cakarnya ini, apalagi ya tampilan depannya udah mirip kayak SAF Bandai sih, dengan tulisan Kamiwan Wakfu 03A. This picture is for reference only. Gambar ini hanya untuk referensi semata. Dan ini untuk tampilan samping, tampilan belakangnya sama kayak depan, cuma ini full gambarnya. Tampilan sampingnya juga. Dan ini untuk box yang kedua, cuma tulisan ROOF 03A. Jadi si Kamione Gogeta SS4 ini mereka ngeluarin dua versi. Yang satu versi rambutnya solid, yang kedua itu versi clear. Yang membedakan yang selain itu adalah di warna bodinya ini nanti. Langsung saja kita unboxing habis ini ya. Ya, yang pertama kita unboxing box yang pertama dulu, yang si bodinya ini. Dah ini. Ya, dan ini, oh ini dia, kosong, nggak ada manualnya. Jadi ini blister yang pertama ya. Kita dapat bodinya, kita dapat 5 pasang tangan. Oh, 6 pasang tangan. Ini lengannya si Gogeta yang asli, dan ini juga yang punyanya si Gogeta. Ini tangannya Gogeta untuk dia pose apa ya namanya ya, sedekap ya. Ini dapat ekornya juga, bodi aslinya. Dan ternyata kita dapat part tambahan ini untuk di bagian pundaknya kayaknya ini nanti coba kita lihat ya, ini buat apa ya. Dan kita langsung buka saja ini dari blisternya. Ini kita cuma dapat fitur terpas ini doang ya, karena biasanya dari bandainya itu ada plastik di figurnya, di sela-sela ininya itu. Nah, jadi ini adalah figur awal, body awal si Kamiwan Gogeta SS4 ini ya, sebelum kita ganti partnya. Jadi ini dia pakai kepala si mirip-mirip Wolverine, nyengir gitu ya, dengan muka polos. Kalau dulu yang Gogeta dia malah pakai kayak kepala biksu gitu, gundul gitu. Dan ini ada cakar-cakarnya ini. Lentur banget, aneh. Di tampilan depannya ya, ini kita deketin. Nah, ini tampilan awalnya dari depan, ini dari belakang. Oh, ternyata udah ada ekornya, cuma ini ekornya versi nekuk ya ini ya. Ternyata kita dapat dua versi, yang satu versi nekuk, yang satu versi tegak ini.
dan ini kayaknya lentur, ini bisa dirubah-rubah sesuka hati. Untuk detail bodinya sih keren ya, proporsinya juga cakep, warnanya juga, dan efek-efek nah efek-efek bulunya ini sangat dapat, ini keren banget. Nggak terlalu ada, oh ini ada mispainting dikit, nggak apa-apa lah, namanya juga KW. Nah, dan setelah setelah ini kita akan coba ganti bodinya ya, menjadi Gogeta yang asli. Kita cek ya di box keduanya. Ini tampilan depannya cuma tulisan ini aja, ROOF 03A. Nah, kayak polos sih. Sebentar, buka dulu. Oh, nah ini yang akan kita dapatkan di box keduanya. Jadi di box kedua ini kita dapat kepala si Gogetanya, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 faceplate, terus kita dapat efek Big Bang Kamehameha, dan ini stand untuk Big Bang Kamehameha-nya. Ada dua ya ternyata. Ini ya mungkin yang 10 kali lipat guys, 10 kali lipat Big Bang Kamehameha, dan yang ini mungkin yang Kamehameha biasa. Ini kita juga dapat part untuk bajunya nanti, dan ada satu part kecil ini tadi yang jatuh, ini rambutnya sih, spare-nya mungkin ya, ini spare-nya ya, soalnya sama ini kalau kita lihat sekilas. Ini sialahnya nggak ada manualnya ini, jadi aduh, harus menerka-nerka sendiri sih ya. Kita coba buka dulu. Nah keren sih. Kepala si Gogeta ini dapat banget ekspresinya ini, sculptingnya bagus, detailnya gak oke nih. Nah, ini ada yang lepas satu kayaknya. Oh, ini bagian apa tuh namanya, sini kayak godek lepas, tapi kita pasang aja. Dan muka-mukanya ini keren banget ini. Ada, kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang, termasuk yang udah dipasang ini 6 pasang muka dengan ekspresi yang sangat berbeda-beda. Ini sebabnya aku lebih suka kadang buatan third party atau bootleg, karena mereka selain bikin sesuatu yang belum pernah dibikin Bandai, aksesnya mereka cenderung lebih banyak, walaupun di faceplate atau di aksesoris yang lain. Ya, kita mulai aja. Kita build dulu si bodinya ini, dan sebelum kita copot part-part yang dibutuhkan, sebaiknya direndam di air panas dulu supaya partnya sedikit lunak, atau kalau punya pemanas atau heater atau hair dryer bisa juga digunakan seperti ini. Nah, ini heater kemarin baru beli dan ternyata butuh banget ini. Nah, kita panasin sebentar aja, karena heater ini lebih panas daripada hair dryer. Nah, sudah, kita cabut kepalanya. Nah, seperti ini tangan dua ini juga dicopot, kita panasin dulu.
sudah, kita copot coba. Nah ya seperti ini. Satunya lagi. Jangan terlalu lama ya untuk heaternya ini dipanasinya. Seperti kayak kalau kita lagi dicelup di air panas, mungkin 5 detikan cukup. Habis itu langsung bisa kita jabut. Jadi selain untuk jabutnya kita celupkan di air panas atau kita panasin dulu, itu juga bisa berfungsi untuk apa ya, melunakkan sendi-sendi ketika kita mau gerakan. Kayak yang ini dengkulnya ini rada seret, jadi harus di heater dulu, dipanasin dulu. Dah seperti ini kan awalnya. Nah ini, wah ya ternyata ini ganti dulu ini ya, di bagian apa ya ini ya, butterfly joinnya ini ganti dulu. Nah ini kita lihat atas. Jadi part hitamnya yang di butterfly nya dengan yang ini. Nah aduh, ini bagian yang bakal rada ribet sih ini. Kita coba ganti yang kanan dulu ya, karena nggak ada apa tuh namanya, manualnya ini sih, jadi sedikit bingung juga ya. Nah 2 hours later. ini bagian yang paling susah gitu pasangnya ini. Aduh, ganti ininya. Kalau nggak mau repot nggak usah diganti ini bagian di pundaknya ini. A few moments later. Ya, dan akhirnya setelah sekian jam akhirnya bisa masang apa tuh namanya, bagian butterfly joinnya ini, dan sekalian pasang aja jaketnya. Aduh, bener-bener susah banget ini. Dan nggak sia-sia aku beli heater ini ya, karena bener-bener sangat dibutuhin. Daripada cuma celup-celup air panas, nanti airnya juga cepat dingin kan. Heater atau hair dryer itu lebih efektif banget untuk masang part-part di figur ini. Sekarang tinggal pasang part tangannya aja nih. Ini cukup mudah harusnya ya. Kita panasin dulu. Panasnya di bagian lubang ya, jangan lupa jangan di bagian pentolnya atau bagian melnya. Ya, ini. Oh, salah. Ya, seperti inilah. Ini ya, satu lagi kita panasin nih bagian lubangnya. Dah, langsung pasang aja. Ya seperti ini ya, tinggal pasang ke kepalanya aja ini, kepala si Go kita Super Saiyan 4. Dan pelindung pundaknya bisa dipasang, ini ada lubang di tangannya ini, tinggal colok aja.
Ini mendingan kita panasin lagi aja daripada ntar susah. Makanya oke. Dan tara, akhirnya sudah jadi figur Gogeta SS4. Dan seperti inilah tampilan utuhnya ketika semua part sudah terpasang. Dan kita akhirnya review barangnya. Jadi inilah tampilannya. Hasclubnya si Gogeta ini keren banget ya. Warna merah rambutnya itu udah merah menyala gitu. Dan detail mukanya tuh cakep banget. Makanya ini saya pilih Kamiwan daripada Demoniakal. Mukanya tuh cakep. Rambutnya itu ya walaupun cukup runcing lah ya, ada artikulah, cukup runcing lah ya. Dan detail jaketnya ini keren walaupun enggak kain ya, tapi dia cukup lentur. Detail rambutnya ini saya review lagi, keren banget. Dia menangkap detail-detail efek seperti bulunya ini. Dan celananya ini warna putih, dan putih lebih ke biru muda ya, ada kebiru-biruannya. Dan aksesnya bayangan dengan yang lebih biru lagi, lebih gelap. Sepatunya juga keren. Ini juga kita udah ada buntutnya ya, versi udah nekuk ini. Dan ini apa namanya, ikat pinggangnya ini cukup lentur ya, ada artikulasinya juga, keren banget bodinya ini. Langsung aja kita tes artikulasinya habis ini ya. Akhirnya kita langsung bahas untuk artikulasinya ya. Setelah kita jadiin si Gogeta ini, untuk kepala bisa lah seperti ini, kanan kiri. Nggak bisa terlalu muter 360 derajat karena kehalang rambut. Dan untuk rambutnya ini juga ada artikulasi seperti di bagian sampingnya sama di bagian belakangnya ini. Nah, bagian belakangnya itu bisa naik turun. Nah, seperti ini. Nah, untuk artikulasi tangan untuk sampai segini, bisa diputar bagian ini ya, swivel apanya ya istilahnya ya, pokoknya itulah. Bagian ini kan putar, bisa ditekuk juga sampai segini, cukup bagus. Pergerakan tangannya aman. Bisa ke depan juga karena ada butterfly jaw-nya. Nah, untuk perut aman, bisa nekuk sampai segini, mungkin bisa lebih ya kalau kita tekuk kakinya 90 derajat, hampir 90 derajat. Untuk kakinya ini rada hati-hati ya pas nekuk bagian ini ya, karena nanti takutnya ini malah kena bagian atasnya dan sobek ya. Jadi pelan-pelan aja, hati-hati. Nah, ini takutnya ini nanti terlalu mepet dan akhirnya bikin bagian celananya ini udah rusak. Ini bisa sampai segini, terus dengkulnya mentok. Oh, harusnya bisa nih sih. Kita panasin dulu joinnya ini, harusnya bisa lebih ini. Nah, segini ya, mentok segini. Pergelangan kakinya di bagian pucuknya bisa ditekuk juga ini. Terus untuk
bisa ke samping seperti ini, mentok segini, fleksibel. Bagian buntutnya ini cuma bisa nyamping kanan dan kiri ya. Dan ini versi kakunya, kalau mau yang bisa lebih fleksibel yang ini, cuma nggak akan saya pakai ini. Oh iya, dan di shawlnya ini ada artikulasinya juga ya, jadi bisa diputar ke atas dan bawah. Jadi mau bikin skin kayak gimana, bisa lah dengan shawlnya ini. Dan sekarang kita akan ganti mukanya. Ini dari muka bawahnya, ini muka-muka tenggel banget ya ini ya. Ini yang saya suka dari si Gogeta ya, dia tenggel tapi memang sangat kuat. Cuma memang uniknya kalau di Gogeta Super Saiyan 4 ini berkebalikan sama Vegito Super Saiyan 4. Gogeta Super Saiyan 4 ini lebih humoris daripada si Vegito-nya. Vegito yang Super Saiyan 4 dia malah lebih serius. Untuk nyopotnya gampang banget. Nah ini cabut aja. Nanti kan kayak gini, tinggal cabut aja. Nah, nanti kita pilih muka yang mana ya? Nah, muka yang ngecek aja ini. Muka tanggil ngeceknya ini aja. Yang pertama kita pasang dulu di rambutnya. Ini kan ada lubang 2. Nah, setelah masuk tinggal tancapin lagi. Nah, udah gitu aja sih untuk ganti rambut, untuk ganti cosplay-nya. Ini muka meletnya ini juga lucu banget ini. Untuk ganti tangannya gampang banget, tinggal cabut aja. Nah, mudah, nggak usah pakai dipanasin dulu. Ini kita iseng aja ganti satu tangan. Nah, ini lagi nembakin keyblade-nya ini. Nah, ternyata untuk ganti tangannya cukup mudah, nggak usah perlu dipanas-panasin lagi, udah terpasang, gampang. Nah, ini part yang tangan silang di dadanya ini ternyata cukup unik, beda dari figur-figur yang pernah saya punya, seperti SHF si Naruto yang versi Shippuden. Kalau di versi Shippuden dia yang copot di bagian ininya. Kalau yang versi Gogeta ini ternyata cukup beda, yang dicopot ternyata sampai ke pundak-pundaknya ini. Cuma mekanismenya sama, jadi ini dapat dicopot jadi 2 dulu, dipisah, baru nanti dipasang satu-satu. Nah, nanti setelah itu disatukan di tengahnya. Cuma kali ini nggak saya praktekkan dulu karena memang nyepot bagian pundaknya ini cukup susah ya, karena cukup keras, jadi harus dipanasin dulu. Dan ini untuk efek kejutannya ya, efek serangan pranknya. Jadi si Gogeta ini pernah melakukan prank kepada si Omega Shenron ketika ingin melancarkan Big Bang Kamehameha, yang akhirnya nggak jadi dan cuma jadi kayak gini sih ya, kayak perayaan ulang tahun gitulah. Ini bahannya cukup lentur, jadi cukup enak lah diposin. Dan ini mungkin cukup tricky ya untuk pasangnya ya, karena dia udah nempel jadi satu dan ini dipasang ke 2 tangannya. Dan ini efek si Big Bang Kamehameha nya atau Kamehameha mungkin ya. Ini yang versi kecil ya, detailnya bagus banget. Ini warna gradasi dari putih ke birunya cakep. Untuk bahannya sendiri kaku ya, ini ya resin kaku ya, seperti ini. Dan ini yang versi 10 kali Big Bang Kamehameha. Wah, ini mantap banget sih ini. Ini lebih gede, cuma secara poweran sama lah. Jadi di belakang, kalau yang ini lubangnya di bawah. Dan ini kita sudah dapat
stand untuk efeknya. Nah ini ternyata ada alat penghisapnya ini, jadi nanti bisa nempel di objek-objek kaca ya. Di objek-objek kaca dia bisa nempel. Ini nanti tinggal masukin aja ke sini, dan ini yang sisi satunya dicolok ke efeknya. Kalau yang ini di bagian bawah seperti ini. Kalau yang versi kecil dia dicolok. Oh, sebentar, ini ternyata beda ya. Ternyata yang kecil ini colokannya beda. Kemungkinan nggak pakai stand. Kemungkinan ini nanti pakai di salah satu efek dari tangannya mungkin ya. Penasaran aku. Oh, nggak ada. Oh iya bener, ini nanti yang kecil ini masuk ke tangan seperti ini. Nah. Dan ini untuk perbandingan tingginya si Kami One Gogeta SS4 ini dengan Dragon Star. Lumayan beda ya tingginya ya. Dan ini dengan SH Vigouette Kamen Rider Cross. Ya sama sih, hampir sama sih. Kalau sama dengan S Sub Shinkocho versi Shinkocho Shio, kemungkinan lebih tinggi dikit ya mungkin ya. Dan kesimpulan dari saya untuk figur ini secara detail keren banget. Dan saya memang penggemar Super Saya 4 Gogeta ya. Jadi ini adalah salah satu figur impian saya daripada nunggu pabrikan resmi rilis, dan mungkin itu bisa sangat lama. Jadi ini bisa jadi alternatif yang sangat worth ya ini ya. Minusnya adalah dia badannya mungkin nggak terlalu gede ya di bagian atasnya, dan untuk pemasangan party butterfly joinnya itu memang sangat cukup traumatik ya. Jadi sangat disarankan untuk membeli heater teman-teman kalau misalkan membeli figur ini. Tapi buat kalian yang suka dengan Gogeta Super Saiyan 4, figur ini sangat worth untuk koleksi kalian, dan di foto bakal bagus banget sih ini karena warnanya ya sangat pas, ini nggak gelap-gelap banget dan nggak terang-terang banget ya. Dan terima kasih sudah menonton review kali ini. Terima kasih.